Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, yang sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas rutin kita untuk mengkaji kitab Ilmuddin min Hadithi Jibril, yang mana kita masuk pada rukun Islam yang kedua, yaitu tentang masalah sholat. Dan sudah kita baca beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Salawat dan salam teraturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap yang berusaha mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah benar-benar memberikan Islam di dalam hati kita sesuai petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Akhwat fillah azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kita lanjutkan pembahasan tentang sholat yang di pertemuan sebelumnya, pertemuan sebelum Ramadan tepatnya, kita membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang celaka terhadap sholatnya. Ketika itu kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, orang yang melaksanakan sholat, orang yang mengerjakan sholat, orang yang menunaikan sholat masih dapat ancaman, masih mendapatkan peringatan yang sangat keras. Allah mengatakan celaka bagi orang yang sholat. Maka kita ketika mendengar ayat ini, Masya Allah, Subhanallah, orang yang berusaha menunaikan sholat masih mendapatkan peringatan, maka bagaimana kepada orang-orang yang dia tidak perhatian terhadap sholatnya, meninggalkan sholatnya dengan sengaja, meninggalkan sholatnya tanpa ada alasan, meninggalkan sholat dengan entengnya. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang kita telah hafal di luar kepala. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yaitu di antara mereka yang disebut celaka adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang an salatihim, tentang sholatnya, terhadap sholat mereka sahun, mereka lalai. Maka kita ketahui bersama bahwa seorang yang lalai adalah orang yang tidak sholat.
Orang yang sholat harusnya tidak disebut lalai. Pada waktu itu telah kita bacakan sebuah hadis Nabi SAW dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Sa'ad ketika mendengar ayat ini pun tidak paham. Loh, orang sholat kok disebut lalai? Orang lalai harusnya tidak sholat. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sa'ala Nabi SAW anil ladzina hum an salatihim sahun. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, siapa yang dimaksud ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman celaka orang-orang yang sholat, yang diantaranya yaitu mereka orang-orang yang menunaikan sholatnya sahun, lalai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang luar biasa jelasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Maksudnya ayat tersebut, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, humul ladzina, mereka adalah orang-orang sholat, mereka menunaikan sholat, mereka mengerjakan sholat, tetapi apa? Yuakhiruna sholata an waqtiha, tetapi dengan sengaja mengulur-ngulur waktu sholatnya, nyaris keluar dari waktunya. Yuakhiruna sholata an waqtiha, tahu dia mendengar azan, tahu waktu sholat telah masuk, engko sik ngantuk, engko sik karuan mateng pisan, engko sik dan engko sik, sebentar lagi dan sebentar, sampai nyaris hilang waktunya. Dia tetap menunaikan sholat, tetapi hal semacam ini Allah peringatkan kecelakaan bagi mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan hati kita untuk bisa menunaikan sholat tepat pada waktunya. Setidaknya kita menunaikan sholat di waktu tengah. Diberikan penjelasan oleh para asatidzah. Jadi namanya waktu sholat itu sebagaimana kita katakan namanya waktu itu dibagi 3. Awal, tengah, akhir. Setidaknya kita sholat itu ya maksimal di tengah. Ya, kalau mendengar lagi repot ketika siang hari di waktu zuhur, misalnya waktu zuhur adalah setengah 12 sudah mulai, ya, tapi masih repot dan lain sebagainya. Misalnya waktu zuhur adalah 3 jam setengah 12 sampai setengah 3. Maka waktu pertama adalah 1 jam pertama, setengah 12 sampai setengah 1 ini waktu pertama. Kemudian setengah 1 sampai setengah 2 ini tengah. Pun sampai dengan sholat di atas setengah 2 sholat duhurnya. Karena itu sudah masuk waktu akhir. Kecuali darurat, kecuali ada uzur, karena panjenengan para akhwat, para ummahat tidak dituntut untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau kita ketahui bersama rata-rata masjid di sekitar kita zuhur itu jam 12, sebenarnya waktu zuhur itu jam setengah 12 hari ini misalnya, atau setengah 12 lebih 10. Nah, apakah boleh seorang wanita, seorang akhwat, seorang ummahat sholatnya nunggu azan zuhur dulu atau ketika masuk waktu zuhur? Monggo. Kalau memang lebih cepat lebih baik maka tidak mengapa, karena segera menunaikan sholat. Adapun azannya jam 12 di sebelahnya, masjid sebelahnya, jenengan segera sholat jam 12, monggo. Yang biasanya yang terjadi adalah ketika asar, ya, ketika asar kita berpatokan dengan adzan, sementara adzan masjid di sebelah kita misalnya jam 5,
atau setengah 5 lebih? Mana yang harus kita lakukan? Sholat di waktu asar atau sholat setelah azan? Tentu sholat di waktu asar. Nah, karena kalau nunggu azannya, maka ini sudah akhir. Nah, adapun saudara-saudari kita yang sholatnya di akhir-akhir waktu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mereka melakukan itu semua karena ada uzur, bukan karena ketersengajaan. Nah, akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an. Kemudian kita pun telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidzu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidzu 'alas salawati, jagalah salat tersebut di waktu-waktunya. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wassalatil wusta, dan salat yang wusta. Padahal salat yang wusta tersebut juga bagian daripada salat 5 waktu, bukan waktu yang keenam, bukan. Salatul wusta ini adalah bagian dari salat 5 waktu tersebut. Kenapa di sini diulang dengan kalimat salatul wusta? Menunjukkan agar kita lebih perhatian lebih-lebih lagi di waktu wusta tersebut. Dan kemarin pun telah dijelaskan bahwasanya para ulama menjelaskan yang dimaksud salatul wusta adalah salatul isya. Dan ada yang menyebutkan salatul wusta adalah salat asar. Kalau dari segi siang dan malam, maka pagi siang ada subuh dan zuhur. Kemudian malamnya ada maghrib dan isya, sehingga tengah-tengahnya adalah asar. Namun bagaimanapun juga penjelasan juga ada yang menyebutkan bahwa ini adalah waktu salat isya. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Terkhusus memang pada laki-laki, di waktu asar ini adalah waktu krusial. Yang di masjid dekat rumahnya mengira sang bapak tidak ke masjid karena masih di tempat kerja. Di masjid kantor, di masjid dekat kerjanya temannya mengira sang bapak sudah pulang antara lautan dan daratan. Sehingga bagaimanapun juga seorang laki-laki, terlepas dari perselisihan yang ada tentang masalah hukum sholat berjamaah, maka pendapat yang paling kuat, maka sholat berjamaah bagi laki-laki adalah lebih mulia dan lebih utama. Dan banyak yang mengatakan dari para ulama bahwa sholat jamaah bagi laki-laki adalah wajib. Akhwati fillah azani Allahu wa iyyakunna jami'an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tentang sholat. Beliau berkata, Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullahu ta'ala, wa ruhhisa liman ajaza 'anil qiyami fi shalah an yusalliya qa'idan. Ini masuk ke dalam tata cara sholat. Dan diberikan rukhsah, keringanan, liman ajaza 'anil qiyam, bagi yang lemah untuk berdiri. Maksudnya bagi yang tidak kuat berdiri, fi shalah, ketika salat,
an yusalliya qaidan, untuk sholat dengan cara duduk. Nah, setelah dimotivasi bagaimana kita sholat tepat pada waktunya, maka kita membahas tentang bagaimana sholat itu dikerjakan. Karena hukum asal sholat dikerjakan dengan berdiri. Namun Islam adalah agama yang pertengah. Islam adalah agama yang mulia, agama yang indah, agama yang paling sempurna. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka di antara di dalam tata cara salat ketika seorang tidak mampu berdiri dikarenakan uzur, dikarenakan sakit atau hal yang lain sehingga dia tidak mampu berdiri, ya, maka boleh duduk, an yusalliya qaidan. Bahkan fa in ajaza 'anil qu'ud shalla 'ala janbin. Bahkan ketika dia tidak mampu lagi sholat dengan duduk pun dia nggak mampu, shalla 'ala janbin, maka dia sholat dengan berbaring, ya, berbaring, tetapi dia harus menunaikan sholatnya. Kama jaa an Imran ibn Husain annahu kana bi bawasir. Telah datang sebuah hadis Nabi SAW, ya, dari sahabat Imran ibn Husain, bahwasanya beliau mempunyai sakit bawasir. Bawasir yaitu apa? Kalau di kitab wasir. Nah, bahasa Arabnya apa? Bawasir. Oke, kalau bahasa kita penyakit wasir atau ambeien. Oke. Fasala Rasulullah SAW kaifa yusalli. Dia datang kepada Nabi SAW, pripun sholatnya, bagaimana sholatnya ini. Faqala, Nabi SAW menjawab, karena dalam hal ini Imran ibn Husain tidak mampu seperti umumnya seorang yang sehat dengan tata cara sholat berdiri atau duduk. Maka Nabi SAW menjawab, salli qa'iman, sholatlah kamu dengan cara berdiri. Karena hukum asal sholat itu dilakukan dengan berdiri. Fa'il lam tastati' faqaidan. Tapi kalau tidak mampu faqaidan, tidak apa-apa dengan duduk, ya. Fa'il lam tastati' fa'ala janbin. Kok duduk tidak mampu, fa'ala janbin, udah sambil berbaring, yang penting tetap sholat. Sangat miris ketika kita melihat fenomena, ya, sakit sedikit sudah meninggalkan sholat. Padahal sholat selama kita masih sadar, ya, kita diwajibkan sholat dalam keadaan bagaimana kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menuntun kita, senantiasa menjaga kita agar kita tetap bisa menunaikan sholat di waktu ketika kita mendapat kewajiban sholat. Bahkan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, bahkan diriwayat Ahmad, ya, wa fi riwayat Ahmad, fa in lam tastati fa mustalqiyan. Miring enggak bisa, dia bisa cuman geletak, miring enggak bisa, maka fa mustalqiyan, secara terlentang. Bisanya terlentang, miring kanan sakit, miring kiri sakit, sudah terlentang. Allahu akbar.
sholat dia dengan bergerak semampunya, ya. Nah, begitulah jamaah ya akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an, pentingnya tentang masalah sholat. Nabi SAW sampai memberikan pilihan akan kemampuan kita untuk menunaikan sholat. Kenapa? Karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, sholat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat di mana pertama kali amalan seorang hamba yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ya. Sholat 5 waktu kita itu yang pertama kali ditanya, yang mana fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Sholatnya baik, sholatnya ya sempurna, sholatnya luar biasa, maka dia telah beruntung dan berhasil. Fa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau sholatnya ini rusak, sholatnya ini kurang, maka khaba wa khasira, maka dia rugi dan bangkrut. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan as-salah, sampai di akhir titik Nabi SAW sebelum wafat memperingatkan umatnya untuk menjaga sholat, karena sangat-sangat pentingnya sholat bagi seorang hamba. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membicarakan tentang sholat, maka sebenarnya tidak bisa ketinggalan kita berbicara tentang sahnya sholat. Yaitu apa? Di antara syarat sahnya sholat adalah berwudu, ya, berwudu. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ya, di suatu waktu ya nanti panitia mengadakan praktek berwudu dan tayamum, ya, sesama panjenengan mawon, jangan saya yang mengecek, panitia saja, biar sama-sama belajar. Dan Nabi SAW bersabda, la sholata liman la wudu'alah, sholatnya gak sah kalau tidak berwudu. Nah, adapun berkaitan dengan berwudu, wudu pun masih ada apa? Ketika seorang tidak mampu berwudu, ada rukhsah, ya, itu apa? Tayamum, ya, bertayamum. Ya, kita merasakan ketika di pesawat misalnya ada air di kamar mandi, tapi nggak boleh sama pramugari, dilarang berwudu menggunakan air, maka disitulah kita praktek tayamum. Nah, dan ini pun juga harus dipraktekkan selain berwudu, yaitu tayamum. Di suatu waktu lampu mati, pompa mati, tidak ada air, gimana kita harus bersuci? Maka harus tayamum. Nah, di suatu waktu, ya, yang mengharuskan mandi tapi nggak ada air, bagaimana penggantinya? Ketika berwudu penggantinya adalah tayamum, bagaimana ketika kita harus mandi sementara nggak ada air? Maka guling-guling di atas pasir. Ada sahabat Nabi SAW beristihad demikian, lek wudu tok gantine kan tayamum pakai debu, lek waktunya mandi janabah gak ono banyu, berarti golong-golong di atas pasir. Itu ijtihad, ya. Dikira-kira ngoten, ternyata dalam hal seperti itu wudu sudah menggantikan.
digantikan dengan apa? Sama, yaitu apa? Tayamum, tidak bergulung-gulung di atas pasir atau malah mandi pasir. Wah, ya tambah berat nggih. Boten. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak dapat air, ya maka bertayamumlah. Nah, kemudian wahadhir ruhas, adapun keringanan-keringanan di atas, yaitu keringanan tentang masalah sholat bisa dilakukan dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa terlentang bahkan, atau ala hasbil hal, atau dalam keadaan bagaimanapun yang ia mampu, ya, maka keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat ini, hadir ruhas, yajibu 'alal muslimin an yata'allamuha wa yu'allimuha. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari hal-hal ini, hal-hal penting ini. Dan ketika kita, ini pesannya Syekh Abdul Azim bin Badawi menulis kitab ini, ketika kita telah mempelajarinya, ayyuhal akhwat, wa yu'allimuha, karena adalah ilmu yang penting masalah rukhsah ini, masalah keringanan ini, maka sebaiknya bagi yang sudah tahu, wa yu'allimuha, dia mengajarkan kepada orang lain. Ya, mengajar itu tidak harus di kelas, di majelis lah, harus kumpul dulu kajian yang SLG baru kumpul buatan. Ya, ketika panjenengan ketemu saudaranya lagi sakit, maka diajarkan di situ bagaimana, ya, keringanan syariat bagi orang yang sakit dalam menjalankan sholat, dalam menunaikan wudu. Nah, kata beliau, fa inna katsiran minal mardha, karena sungguh banyak sekali orang-orang yang sakit, idza namu fi firasil mard, ya, idza namu fi firasil mardi tarakus shalah, kalau sudah opname, lek wis mlebu rumah sakit, ya padahal cuma apa? Ya cuma sakit-sakit biasa, tapi opname memang capean, kemudian diimpus, pokoknya wis mambu kasur rumah sakit bahasa kita ya. Opname, kata beliau, tarakus shalah, mereka meninggalkan sholat. Ya, ini sangat disayangkan, kata beliau. Mu'tadzirina bi annahum la yaqdiruna 'ala thahara, mereka mengira, mereka menyangka lewis opname mempunyai udzur tidak bisa berwudu, padahal ada ilmunya. Ketika tidak boleh demek air atau ketika tidak ada air, ya, ketika tidak ada air ini bisa terjadi benar-benar tidak ada air, atau larangan dokter kita tidak boleh menyentuh air. Airnya ada, kamar mandinya bet toyo nih, tetapi karena kita sakit mboten bareng demek toyo. Nah, dalam hal seperti itu, kata beliau Syekh, orang yang tidak tahu tentang keringanan berwudu ada penggantinya tanpa menyentuh air dalam bersuci, yaitu tayamum, maka mereka meninggalkan sholat dengan alasan itu. Loh mas, emang gak sholat ora iso wudu kok. Kenapa? Karena tidak mengetahui ilmu bahwasanya ada pengganti wudu, yaitu tayamum. Nah, ini pesannya agar kita setelah kita mengetahui ilmu ini, kita pun mengajarkan kepada orang lain. Terus mereka beralasan lagi, la yaqdiruna 'alal qiyam. Lho ngatek gak iso terus karep bukan salat piye? Kata Syekh, la yaqdiruna 'alal qiyam. Lho Mas, sampean gak salat to? Piye to karepmu? Ya, obah sithik sak obah loro kabeh kok kon salat. Masamu kon ning masjid to piye? La yaqdiruna 'alal qiyam.
Maka sampaikan kita telah mendengar Nabi SAW bersabda, sholli qaiman fa illam tastati fa qaidan. Salat karo lungguh ning wangsal pareng. Ya panjenengan salate kalih lenggan. Bahkan berbaring pun ketika kita nggak bisa duduk, berbaring boleh. Bahkan dengan telentang boleh. Atau dalam keadaan posisi kita bagaimana ketika sadar waktu itu. La yaqdiruna ala istiqbalil qiblah. Piye to? Iki ranjange madhepe ngalor ngidul apa ngetan ngulon aku ora ngerti. Kiblate iki ndi? Ini alasan yang ketiga kata beliau. Beralasan lek madhep kiblat ora iso. Gimana dalam keadaan seperti itu? Ya. Gimana ketika tidak tahu arah kiblat? Ya dikira-kira paling kuat yang pertama. Tetapi mesti tahu. Atau alasan kedua, gak iso iki lek kon madhep rono junjung ranjang. Ya wis, semampunya. Ketika Allahu Akbar ngadep kiblat, rada geser dikit saya itu kembali pada posisinya monggo. Atau digeserkan dan yang lainnya. Intinya dalam posisi semampunya, tetapi tetap sholat. Wa nahwi dzalika minal a'dzar, atau alasan-alasan yang lain lah yang menjadikan orang meninggalkan sholat. Wali haula'i naqul, bagi mereka-mereka yang banyak alasan disuruh sholat tidak mau tadi, ta'allamu hadhir rukhas. Ada solusi keringanan-keringanan yang harus kita ketahui bersama. Allati dzakarnaha, yang disebutkan oleh Syekh tadi. Dalam masalah wudu ada tayamum sebagai rukhsah. Dalam masalah sholat berdiri boleh duduk, boleh berbaring, boleh terlentang. Ada hadisnya. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada diri kita illa wus'aha, kecuali atas kemampuannya. Mampu kita seperti ini ketika melakukan sholat, gak mau berdiri, mampunya duduk ya duduk, mampunya berbaring ya berbaring, mampunya terlentang ya terlentang, mampunya gak bisa ngadep kiblat ya gak bisa ngadep kiblat, tapi kita sadar kita harus sholat. Adapun tidak sempurnanya modal sholat kita, berarti ini keluar dari kekuatan kita, keluar dari keinginan kita, karena kita tidak mampu. Allah tidak marah dengan kita tidak bisa sempurna ketika kita melakukan sholat tersebut, karena Allah hanya memerintahkan kepada kita sesuatu yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menjadikan beban sesuatu yang kita tidak mampu. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Mampunya begini ketika menunaikan kewajiban ini, mampunya hanya seperti ini ketika menunaikan ini, maka di situ kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan kewajiban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum, tunaikanlah semampu kalian. Nah, ikhwatal iman,
saudaraku seiman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Beliau mengulang ayat ini kembali, memperingatkan akan pentingnya menjaga sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi sholat pertengahan, sholat isya atau sholat asar. Terlebih-lebih lagi bagi wanita yang tidak mempunyai kewajiban sholat di masjid, maka menjaga sholat 5 waktu bagi para wanita ini lebih utama, sehingga mendapatkan kesempurnaan balasan yang luar biasa ketika kita telah membahas wanita-wanita yang dirindukan surga. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsah, jikalau wanita sudah menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan berpuasa bulan Ramadannya, kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata aina ma syi'ti, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan ayat wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kalian, tunaikanlah salat bersama orang-orang yang salat. Jadi kapan waktunya sholat, segera sholat. Dan ini sebagai dalil bagi para lelaki, wa qumu lillahi qanitin, bahwasanya seorang lelaki ya bagaimanapun juga lebih baik berjamaah di masjid. Wa'lamu anna Allah ta'ala ma farada 'alaikumus shalah illa lima lakum fiha minal khair. Ketahuilah jamaah sekalian, ketika Allah mewajibkan perintah salat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan. Fas-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menjadikan sebuah tameng, menjadikan sebuah perisai, menjadikan sebuah pelindung diri seseorang ketika dia sholatnya baik, ketika dia perhatian terhadap sholatnya, maka dia pun akan perhatian terhadap kemungkaran dan kekejian, sehingga dia benar-benar menjauhi al-fahsya wal munkar, kekejian dan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan beliau menyebutkan, dan salat itu tutahhirul musalli minal akhlaqid daniyah, salat itu menjadikan bersihnya, sucinya seorang yang salat minal akhlaqid daniyah, dari akhlak yang tercela ya. Maka orang-orang yang perhatian bagus terhadap salatnya, maka dia pun mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang mulia, dan ia terhindar dari akhlakul daniyah, akhlak yang tercela, wasifatil qabihah, dan sifat-sifat yang jelek. Karena hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan kepada orang-orang yang menjaga baik salatnya
Allah hindarkan dari sifat dan akhlak yang jelek. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-33 ya, atau dimulai dari ayat yang ke-19 tepatnya, diceritakan bagaimana akhlak manusia begitu jeleknya, begitu qabihnya, begitu rusaknya, namun tidak bagi mereka yang menjaga salatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan dengan mereka mempunyai sifat halu'a, mengeluh, gampang ngersulo. Jarene pengen duwe bedah motor, wis duwe bedah motor, pengen mobil. Jarene pengen duwe omah, wis duwe omah kurang gede. Jarene pengen duwe anak, walah lewe kok nuwakal ram. Lek pengen lek gadah motor, pengen mobil, gadah omah kurang gede. Lek duwe anak kurang anake, paling mboten balik. Pokoknya napa? Mengeluh dan mengeluh. Ya memang manusia lek gak senang mengeluh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia diciptakan punya sifat mengeluh, gersulo. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa musibah syarr, ditimpa kesusahan, tambah nemen jazua. Wong asline menusa normal ae gampang ngeluh, meneh ditimpa musibah, ditimpa kejelekan, wis ngumpat, wis blong-blongan ya. Ya begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij ini mulai ayat 19. Apabila ditimpa sesuatu maka dia ya jazua. Semua menlek Rasulullah. Wa ila masahul khairu manua, basan Allah berikan kebaikan, Allah berikan nikmat, manua bau belite. Dikon berbagi karo dulure tunggal kandung moh ila sakwiti kecuali secuil ya. Karena manusia sifat jeleknya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji illal musallin. Jadi secara umum manusia itu sifatnya berkeluh kesah, lek ditimpa sesuatu yang jelek wis tambah nemen, kalau dikasih kebaikan pelit kikir. Kata Allah illal musallin, kecuali orang yang sholat, kecuali orang yang menjaga sholatnya. Alladzina hum ala sholatihim daimun ya. Sholatnya bukan maghrib tok loh nggih. Dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum ala sholatihim daim, yaitu ya wong sholat tetapi sing mesti sholat. Ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Karena kewajibannya ada 5 kali dalam sehari semalam. Nah, wassalatu tu'inu ala umuri dini wad dunya, dan sholat akan membantu mempermudah urusan dunia seseorang dan akhirat seseorang ya, dunia dan akhirat. Dengan kesusahan dalam masalah menuntut ilmu ya dipakai
sholatnya lebih teren lagi, pengen menghafal ini, ya, maka sholatnya diperhatikan lagi. Atau urusan dunia, mungkin punya hutang sulit melunasi, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar menjaga sholatnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan akan hal tersebut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan dengan cara bersabar, alon-alon, ya, tidak minta instan. Ya Allah, semoga aku bisa ngelunasi utang, ping, duitnya ceblok, ya botak. Harus berusaha. Makanya wasta'inu bis sabar, ya tetap berikhtiar bagaimana bisa nyaur utang. Wassalah, dan perhatikan sholat. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian semua dengan sabar dan memperhatikan sholatnya. Wassalatu silatun bainal musalli wa rabbahu, bainal musalli wa rabbihi. Salat itu ada silah. Silah itu adalah hubungan antara seorang musalli, seorang yang sholat, dengan rabbahu, dengan Rabbnya. Yunajillah, ketika dia bermunajat kepada Allah, wa yunajihi, dan Allah mengabulkan apa yang ia minta. Kama jaa fil hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, hamadani 'abdi, wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi, ila akhir. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi. Nah, ila akhir. Ketika seorang sholat, maka dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia lagi bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang ia minta. Ketika kita sholat, selain kita berzikir dengan zikir-zikir sholat yang disyariatkan, kita pun bisa berdoa di sholat-sholat kita. Ketika di sujud kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca atau berdoa dengan apa yang kita inginkan, terutama di sholat-sholat, ya, yang kita tunaikan sendirian, ya, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Itu tidak ketika sholat bersama imam, ya. Kalau panjenengan sholat bersama imam, ya ikuti imamnya. Imamnya sujud, cuman baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Sik tomam imam aku sampai ndonga mboten marah, ya, jenengan juga ikut imamnya, Allahu akbar, ya Allahu akbar, ya duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi imamnya, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jenengan baca zikir itu, kemudian jenengan berdoa, ya. Monggo berdoa ketika imamnya belum berdiri. Ketika imamnya berdiri, ikut imam berdiri. Tapi ketika sholat sendirian, maka monggo dilanjutkan berdoa, tidak mengapa ketika sujud, ya, wali abdi masa.
Nah, untuk hambaku apa yang ia minta? Maka luar biasa, ya, bagi orang-orang yang sholat. Kata Allah, faida qala, ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita membaca, ya, setelah Allahu akbar, kemudian doa iftitah, kemudian kita baca ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian kita baca alhamdulillah, Allah itu menjawab. Qala Allah berfirman, Allah menjawab ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah itu berfirman, Allah itu menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah berfirman, asna alayya abdi, itu hambaku lagi-lagi memuji aku ketika mengatakan Allah zat yang maha rahman dan Allah zat yang maha rahim. Asna alayya abdi, dan seterusnya, menunjukkan orang yang sholat dia lagi berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu tersebut, ketika kita bercengkrama dan berduaan dengan Rabb kita, maka sampaikanlah keinginan-keinginan, doa-doa kita di sujud-sujud kita. Maka dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala semoga mengabulkan apa yang telah kita inginkan dan belum kesampaian. Adapun ketika Allah masih menahan, maka tidak ada ruginya kita ketika kita banyak berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah masih menahan. Apa-apa yang kita minta Allah akan berikan nanti di hari kiamat, dan Allah berikan ganjaran dan balasan bagi kita, pahala yang sempurna, karena tidaklah kita meminta, tidaklah kita berdoa kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Fahafidh ya Abdallah. Maka beliau Syekh Abdul Azim mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, hafidh, jagalah solat ini, fa inna khairu a'malika, karena solat itulah sebaik-baik amalanmu. Wa'lam anna salata tamhul dzunub wal khataya, ketahuilah sesungguhnya solat ini menghapuskan dosa dan kesalahan. Kama yamhul ma wasihat thawbal badan, sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan dari badan kita seperti air yang menghapuskan kotoran di pakaian kita ketika kita mencuci dengan air, ataupun kotoran yang ada di badan kita ketika kita mandi dengan air. Kama ja'al hadis terakhir ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Hadis rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, bulan Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka itu adalah penghapus di antara waktu tersebut apabila kita meninggalkan dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, la budda bit taubah, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, ya, sholat 5 waktu, ya, ke sholat 5 waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka itu penghapus dosa-dosa kita kalau kita terhindar dari dosa-dosa besar. Terakhir, kalau saya salam, Rasul saya bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, ya, bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang bersih, ya,
sungai yang bersih ya kembali ke masa mungkin 30-40 tahun yang lalu ya. Bagaimana sungai-sungai itu begitu bersihnya ya. Dan sungai itu terletak di depan pintu rumah kita semuanya. Yang tasilu fihi, maka seorang mandi di sungai tersebut fi kulli yaumin khamsu marrat, fi kulli yaumin ya khamsu marrat. Maka setiap hari dia sholat setiap hari dia mandi 5 kali. Mata kuluna dzalika yubgi min darani. Apa ya se enek regetane ning awake gitu loh. Mata kuluna dzalika yubgi min darani. Adakah dia punya kotoran di badannya? Nah, mandi sedina ping 5 ya. Lagi reket titik biur. Nah, sungai ini bersih di depan rumah, biur. Ya. Kalau para sahabat menjawab la yubki min darani, ya wis resik kinclong wahai Nabi, ya enggak ada kotoran. Qala fadzalika mislu shalawatil khams. Begitu yang dimaksud ya, salat 5 waktu yamhullahu bihal khataya. Allah menghapuskan dosa-dosa kita itu seperti ketika kita mandi sehari 5 kali. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya hingga akhir hayat kita dan bisa menunaikan dan menjaga salat tepat pada waktunya dan dengan salat yang sebaik-baiknya. Wala haula wala quwata illa billah. Pertanyaan banyak masuk menandakan Pak Amin waktunya sudah habis gitu kan. Dijawab semampunya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan bagaimana salahnya untuk orang tua kita yang sudah mengalami ya demensia atau pikun. Jika dalam kondisi ingat, apakah wajib mengqadha salat yang terlewatkan? Jazakallahu khair. Hal ini telah kita sampaikan sudah sabda Nabi SAW, ya rufiatil aqlam al-thalath, diangkat pena catatan amal dari 3 model orang. Di antaranya adalah naim hatta yastaiqid, orang yang tidur sampai dia bangun ya. Dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya ketika seorang tidak mampu lagi mengontrol dirinya, maka dia gugur kewajiban untuk hal-hal yang harus ia tunaikan. Maka bismillah wallahu a'lam bagi ya tadi sang ibu atau sang bapak yang kadang-kadang ingat, maka bagaimana dia dituntut untuk sholat di waktu ingat tersebut ya, yang paling dekat saja ya, yang paling dekat. Ketika jam 2 siang bapak belum sholat, ingat dan sadar, ayo pak sholat zuhur ya, jangan sholat zuhur yang 3 hari yang lalu ya. Sholat zuhur ya yang paling dekat, yang paling mudah. Kembali kepada firman Allah yang kita bacakan tadi apa? Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wallahu a'lam. Adapun kalau terlewatnya masih dekat ya, misalnya asar. Nah, untuk asar atau zuhur, asar, maghrib, isya, dulu kita membahas tentang masalah udzur haid. Ketika haid kemudian suci, bahwasanya waktu zuhur dan asar ini adalah 2 waktu sholat yang bisa seorang menunaikan jamak takdim atau jamak takhir. Maghrib dan isya seorang bisa menunaikan sholat maghrib di waktu isya, isya di waktu maghrib. Namanya jamak takdim kalau di depan, kalau di belakang namanya jamak takhir. Lah, bismillah wallahu a'lam. Ketika masih di waktu tersebut, maka tunaikan sholat, yaitu masuk waktu darurat. Misalnya ya, seorang bapak atau seorang ibu tadi ingat sadarnya pas jelas jam 4 sore dan kita tidak tahu apakah zuhur tadi sudah sholat, maka ya diharapkan dia tetap sholat zuhur. Bu, kata saya jenengan dereng sholat zuhur dulu baru kemudian sholat asar, karena ini masuk waktu darurat sebagaimana
ya orang yang baru suci dari haid ketika dia suci di waktu asar maka dia masih harus menunaikan sholat zuhur ya, karena di situ ada namanya waktu darurat untuk jamak takhir, sholat zuhur yang dinunaikan di waktu asar atau sholat maghrib yang dinunaikan di waktu isya, namanya apa? Waktu uzur, waktu darurat. Tetapi orang dalam keadaan normal, orang dalam keadaan tidak dari berhadas, tidak dari suci dari haid, nuyat pokoknya sholate duhur engko jam 5 sore karo asar pisan, mboten Pak, mboten bareng. Sholat maghrib wah nanggung kowe jam 09 pisan maghrib karo isya, mboten bareng. Nah, wallahu a'lam. Dan kemudian karena bab sholat ini ranahnya kepada fikih ya, ranahnya kepada bab fikih, bisa jadi ketika panjenengan tanyakan kepada ustadz yang lain mempunyai jawaban yang berbeda. Wallahu a'lam. Karena fikih itu luas, yang paling nyaman monggo nggih. Jadi misalnya qadarullah kayak gak pas jawaban ustadz, bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Assalamualaikum, izin mengajukan pertanyaan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa senantiasa bersyukur dan bersabar. Jazakallahu khair. Syukur dan sabar dikatakan para ulama ya, asyukru was-sabr kal janahain. Ya, kalau kiat-kiatnya mungkin panjenengan lebih paham, tapi saya membacakan sebuah kalimat bahwasanya ya, syukur dan sabar itu sebagaimana kal janahain indat tair, seperti dua sayapnya seekor burung. Nah, ketika hilang salah satu, akankah burung tersebut bisa terbang? Tidak bisa. Ketika sakit parah salah satu sayapnya, apakah bisa terbang? Tidak bisa. Maka kita harus berimbang di dalam hati ini untuk menjaga senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dan juga menjadi pribadi yang bersabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabir." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyindir kita semua ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadiyas syakur." Dan sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur. Nah, jadi harus seimbang. Bismillah. Ustaz, sebagai seorang istri, apa kita tidak boleh marah pada suami? Ada Ummu Fira, Ustaz Amin pernah marah apa tidak? Bendino aku diseneni. Nah, marah dalam tanda kutip ya. Kalau kita membaca kisahnya Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab diantara mungkin kalau orang sekarang tipikal sak kereng-kereng Umar bin Khattab tipe wedi karo bojone. Ya, kembali kepada karakter. Marah dalam artian bagaimana, maka masing-masing keluarga tentu sudah memiliki ya rahasia bersama. Wallahu a'lam. Ya, adapun kalau marahnya bukan marah yang dalam tanda kutip dalam kurung marah cinta, ya nggak boleh. Didik bojone diamuk, didik bojone diamuk, nanti bisa-bisa jatuh kepada apa? Tidak mensyukuri atau mengkufuri nikmat suami. Nah, kalau marahnya karena cinta misalnya ya, Kang Masnya ndeleh klambi sembarangan Mas, kari nyantol ning kene kaya wangel ram. Nggih, panjenengan masing-masing mempunyai rahasia masing-masing. Nggih. Boleh marah, tapi marah karena cinta, bukan marah yang menggebu-gebu. Izin bertanya monggo, batas waktu akhir sholat isya karena pernah ketiduran pada maghrib. Ya, ketika jenengan tidur tadi tidak berdosa, tapi lek lilir diterus nih lah dosa. Nah, jenengan ngewantuk to nggih, maghribe bablas, tangi jam 8. Nduk jam 8. Pas itu tak tambahi sak jam kas lho, mboten bareng nih
Ya, segera bangun dan menunaikan sholat maghrib dan sholat isya. Adapun batasan waktu akhir sholat isya yang paling rajih ya itu sampai tengah malam. Dan di daurah kemarin, daurah Ramadan, kebetulan dalam hal ini kita pas belajar dengan Ustadz Anwar Samuri hafizallahu taala. Jadi misalnya isya ya malam itu adalah jam 7 sampai subuh, maka tengah-tengah yang diambil. Pada waktu itu kalau tidak salah sekitar jam 11. Hari ini sekitar jam 11 malam itu akhir. Bagaimana dengan setelah jam 11? Itu nanti masuk waktu darurat. Panjenengan ngilir jam 1, oh tiba suci. Mandi punya tanggungan sholat isya. Tetapi tidak seyogyanya seorang ya dengan sadar kemudian mengulur waktu sholat hingga pertengahan malam atau lebih, karena kemarin kita hitung perkiraan sekitar jam 11 itu paling terakhir, jam 11 sampai setengah 12. Wallahu alam. Di desa saya adzan asar sekitar 16.30 sama. Terus bagaimana Ustadz, apa harus sholat berjamaah di musola atau sholat di awal waktu sendiri? Ini untuk suami, titipan pertanyaan berarti. Begitu mudahnya transportasi di tempat kita ya, neng musola kene adzan setengah 5 ngeng rada rono didik, sholat sing jam 3 atau yang setengah 4. Alhamdulillah. Kalau di Gayam itu ada 4 musola, adzannya berbeda. Ya, saya pernah cerita di pondok jam 3, nah, nanti di lampu merah itu setengah 4, nanti di Darussalam jam 4, depan pondok setengah 5. Depan pondok pas setengah 5. Monggo. Pas pengen jam 3 ngeng neng pondok, pengen setengah 4 ngeng ning mriko, tinggal ngeng mawon gitu. Bagaimanapun juga bagi suami lebih baik sholat berjamaah selama tadi ya sholatnya di awal waktu, maksimal di tengah waktu. Izin bertanya, monggo. Jika sedang menunggu orang tua yang lagi opname dan bila datang waktu sholat orangnya tidak mau mengerjakan dengan alasan lagi diimpus, bagaimana cara menasihati? Dan tadi sudah dijelaskan, tidak harus berwudu ketika tidak bisa berwudu, bisa bertayamum. Ingat, syariat ini mudah ya, syariat Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun bagaimanapun juga dalam keadaan sadar, sholat wajib ditunaikan. Masya Allah. Masih ada waktu 10 menit. Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan secara langsung seperti biasanya. Silahkan. Afwan Ustaz, kalau menunggu orang tua yang sakit di rumah sakit itu, kalau kondisinya beliau pakai pampers, terus kemudian ranjang tempat tidur di rumah sakit itu tidak menghadap kiblat, terus ya tadi itu kan pembahasan paling terakhir, bahkan dalam masalah menghadap kiblat ketika dia masih sadar walaupun pempesan ya, walaupun ya dalam keadaan demikian tetapi masih sadar, maka bagaimana kita bisa mengajak sholat dalam keadaan bagaimana ya. Karena sesuatu yang tidak bisa di luar dari kemampuan kita maka tidak mengandung dosa. Tetapi dosa apabila kita tidak menunaikan kewajiban sementara kita masih ada kemampuan di sana. Ya, sekali lagi Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Nah, mengerjakan tidak sempurna dikarenakan udzur darurat, maka lebih baik daripada tidak mengerjakan sama sekali. Wallahu a'lam. Yang lain?
Tayamum sendiri ya nggak bisa, sampai tayamum sendiri nggak bisa gimana? Ditayamumkan, diplek-plekan, ya dibantu. Ya. Namanya semampunya. Nah, sampun, katasnya sampun cekap nih. Ada pertanyaan yang lain? Saya tunggu satu pertanyaan terakhir. Sampun nggih. Ini ada yang terselip tadi, ada nggak saya baca. Haruskah istri harus menelan atau menunggu amarah dan sakit hatinya agar ia tetap dapat ridho? Apa istri berdosa mendiamkan suami, bersikap diam tidak berbicara pada suami? Dalek kalau bolehkah istri mendiamkan suami? Hanya foto didiamkan. Nah, wallahu a'lam. Kuat-kuatan gitu, kuat-kuatan jenengan diamkan lah, mungkin mboten diparingi blonjo lah, jenengan sing bengok-bengok begini mboten saged diam malah. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membaca masih bab salat, yaitu alaman tajibus salat dan hukmu tarikis salat. Siapa saja yang masih mendapatkan kewajiban salat dan hukum meninggalkan salat dengan sengaja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Idza asabtu fa hadza minallah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.